Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Muhammad Ali Yahya selaku dosen pembimbing psikologi perkembangan, dan tidak lupa teman-temanku yang berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 9, saya Alfia Ainudikma dan teman saya Hanif Taufikur Rahman akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tahap Psikologi Perkembangan Masa Bayi dalam Kehidupan. Perkembangan pada masa bayi dalam kehidupan, yaitu pertama ada perkembangan fisik, yaitu tahun pertama ini sangat cepat, sedangkan tahun kedua ini sangat mengendur. Yang kedua, perkembangan bayi pria dan wanita itu sebenarnya sama. Yang ketiga, ada tinggi proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Yang ketiga, ada dari 20 gigi seri, kira-kira itu 16 yang telah tumbuh sampai pada masa bayi berakhir. Yang kelima, ada pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besarnya ukuran dan korak kepala. Terus ada perkembangan motorik, di sini tingkah laku intensif pada bayi beberapa hari lahir, sebagian waktunya itu digunakan untuk tidur. Terus sekitar 80% untuk tidur, sekitar 7% untuk minum susu, 1%-nya melakukan laku spontan. Jadi ada beberapa refleksi memang, yaitu pertama refleks moro atau refleks peluk. Ini refleksnya timbul karena anak terkejut mulai hilang sekitar bayi umur 4-5 bulan. Terus ada refleks genggam atau refleks Darwin. Ini telapak tangan menggenggam kala mendapat sentuhan yang menghilang saat bayi berusia 6 bulan. Terus ada refleks Babinski, di mana telapak kaki ini dirangsang oleh ibu jari akan bergerak ke atas. Jadi jari akan membuka dan menghilang saat bayi berusia 6 bulan. Terus ada refleks mencium-cium atau rooting refleks, di mana jika pipi atau daerah mulut bayi dirangsang, kepala memutar seolah-olah mencari puting susu dan menghilang saat bayi berumur 6 bulan. Terus ada refleks hisap, di mana bayi ini bergerak-gerak seolah menghisap kalau pipinya dirangsang atau haus. Terus ada perkembangan intelijensi, di mana alat-alat indera ini berfungsi untuk perkembangan kognitif. Itu ditandai dengan apa? Yang pertama, mengembangkan imitasi atau memori berpikir. Yang kedua, mempersepsi ketajaman objek. Yang ketiga, bergerak kegiatan dari kegiatan yang bersifat efek ke aktivasi yang mengarahkan pada tujuan. Yang kelima, ada periode sensori motorik. Yang pertama ada modifikasi, ini pelatihan refleks 0-1 bulan. Terus ada pengembangan skema, refleks pengulangan pertama sampai primary circle reaction 1-4 bulan. Reaksi pengulangan kedua secondary circle reaction 4-8 bulan. Terus ada koordinasi reaksi skema sekunder mengembangkan tingkah laku nasional. Perkembangan emosi, yaitu usia 0-8 minggu. Di sini bayi itu sudah masih impulsif, di mana bertalian dengan perasaan indrawi, fisik, senang dan tidak senang secara jasmani ya. Terus ada di minggu 8-1 tahun, ini mulai psikisnya untuk mulai berkembang. Anak-anak ini misalnya tersenyum di depan mata melihat seseorang yang dikenal, maka itu sudah menunjukkan bahwa perkembangan emosi. Terus ada usia 1-3 tahun, di mana mulai ini terarah ke sesuatu, dia menuju sesuatu. Terus dia sudah mengenal beberapa bahasa, dia sudah mengenal mama, dan dia sudah memiliki beberapa perasaan, terutama labil dalam situasi, yakni seringkali menangis dan sebentar sekali tertawa. Terus ada perkembangan bahasa, William Strain, Clara Strain dari dalam Abu Ahmad 977 di Kinderspeech, bahasa kanak-kanak mengungkapkan bahwa masa permulaan itu stadium perwoko itu 6-12 bulan. Jadi masa ini adalah masa merapen, yaitu mengeluarkan semacam suara yang tidak berarti. Mungkin
dia ingin bersuara tapi kita tidak memahami bahasa seorang bayi tersebut. Terus masa pertama yaitu stadium kalimat satu kata usia 12 sampai 16 bulan. Jadi masa ini anak sudah mengucapkan sepatah kata yang sudah merupakan kalimat, tetapi kalimat ini tidak lengkap. Nah, ada yang disebut atau single word sentence. Terus ada masa kedua yaitu stadium nama usia sampai 16 sampai 24 tahun, di mana anak sudah mulai timbul kesadaran bahwa setiap orang sudah dikenal. Perkembangan bermain. Yang pertama ini permainan bayi tidak terdapat ada aturan, jadi bayi bebas melakukan apa saja meskipun kita tahu dia itu mencari pengetahuan dari keadaan tersebut. Terus yang kedua, sepanjang bayi bermain ini lebih merupakan permainan sendiri dan tidak bersifat sosial. Yang ketiga, permainan ini bergantung pada fisik, motor, dan intelektual. Yang keempat, mainan dan alat bermain pada saat ini belum sepenting pada periode-periode berikutnya. Terus ada yang kelima, teman-teman, di mana permainan bayi ditandai oleh banyak pengulangan dan tidak banyak ragamnya. Akan tetapi, harus mengemukakan bahwa perkembangan bermain terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap penjelajahan, tahap main, tahap bermain, dan tahap melamun. Perkembangan pengertian di sini dia pada awal tahun pertama bayi menunjukkan bahwa ia menafsirkan hal yang berdasarkan lama. Setelah mencapai usia 2 tahun, ia telah membuat kesimpulan sederhana bahwa pengalaman itu merupakan pengetahuan baru bagi dirinya. Terus ada perkembangan kepribadian, di mana ada bukti yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang telah berkembang sangat mudah terkenal bila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam lingkungan. Perbedaan seks dan perbedaan kepribadian ini akan tampak pada tahun pertama, teman-teman. Karena apa? Karena temperamen anak tidaklah kekal. Dalam perkembangannya, keadaan-keadaan lingkungan besar menghilangkan atau merubah reaksi dan perilaku. Terus yang ke-9 ada perkembangan moral, di mana perkembangan konsep-konsep ini dilakukan hal sebagai berikut. Itu kita harus pertama memberi pujian. Karena apa? Memberi pujian ini akan menyenangkan anak dan dia akan merasa bahwa hal yang dilakukan ini selalu positif. Akan tetapi kita juga harus memberi hukuman. Karena apa? Karena hukuman ini akan mendatangkan perasaan senang dia apabila dia perasaan tidak senang apabila dia melakukan hal baik. Maka pujian dan hukuman ini harus berlaku sesuai tempatnya apa yang dia lakukan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi dalam kehidupan. Yang pertama ada hereditas, yaitu menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman ini baik fisik maupun perbedaan yang nanti ini membentuk struktur kognitif. Terus ada transmisi sosial, di mana di sini digunakan untuk mempengaruhi budaya terhadap pola berpikir anak. Terus ada ekuilibrasi, di mana keadaan diri setiap individu terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan antara faktor hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Terus ada perkembangan bayi dalam kehidupan. Ini ada tahap berjalan, berbicara, mengontrol cara-cara buang, mengetahui jenis kelamin. Terus ada konsep sosial dan fisik. Bahkan dia mengetahui hubungan sosial dengan orang tua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.